Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton podcastnya Deddy Kobuzer, terkenal dengan Close the Door-nya gitu kan. Dimana dalam podcastnya itu Deddy Kobuzer mengundang seorang content creator yang cukup kontroversi, yaitu Coki Pardede. Siapa Coki Pardede? Pemirsa mungkin sudah tahu, terutama yang sering mengikuti konten di YouTube. Dan Coki Pardede adalah nama dari salah seorang konten kreator yang cukup sukses juga di dunia per-YouTuban. Saya tidak peduli Coki ini punya latar belakang seperti apa, dan juga saya tidak peduli bahwasanya Coki ini adalah salah seorang founder dari Malaka Project yang digagas oleh Ferry Irwandi, yang mana Ferry Irwandi juga salah seorang dan kreator yang sukses juga. Timbul pertanyaan ya, kenapa saya berani membahas seorang Coki Pardede? Kita sudah tahu bahwa Coki Pardede dan kawan-kawan, terutama Coki Pardede gitu, dia sudah seringkali mengolok-olok agama dan bahkan Tuhan gitu, dalam setiap videonya begitu. Walaupun tidak semua videonya membahas tentang agama, membahas tentang Tuhan, membahas tentang akidah gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dia punya pemikiran tersendiri tentang agama, tentang hari akhir, tentang Tuhan gitu. Nah, dalam podcastnya dengan Deddy Kobuzer ini yang barusan saya tonton itu adalah ketika membahas tentang hantu gitu, tentang setan gitu. Kemudian Deddy Kobuzer entah salah ngomong entah apa gitu kan, dia bilang saya tidak percaya setan gitu. Coba kalau saya percaya setan kan saya percaya akhirat gitu kan. Nah ini kan lucu ya, kita tahu bosnya Deddy Kobuzer ini kan malaf ya itu. Kenapa dia keceplosan bilang berarti saya percaya neraka gitu. Nah kemudian jawab oleh Coki ya kan, menurut saya neraka itu seperti hal-hal yang menyebalkan gitu. Kita dihadapkan pada hal-hal yang menyebalkan dan terus berulang-ulang begitu. Dalam hidup kita mungkin ada hal-hal yang menyebalkan. Nah di neraka itu ketika kita masuk neraka, maka kita mengalami hal-hal yang menyebalkan itu berulang-ulang gitu, sampai kita gila begitu ya. Ini saya terjemahkan saja ya, apa ini pendapat dia itu tentang neraka, bahwasanya neraka itu bukan seperti yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh dalam hadis Nabi dan oleh para ulama itu. Jadi bagi Coki neraka itu adalah hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang membuat kita tersiksa gitu. Tersiksa dalam artian tersiksa batin gitu, bukan tersiksa secara fisik gitu ya. Padahal neraka itu jelas ya, siksaan-siksaan yang dialami oleh manusia karena dosanya gitu kan, dengan bermacam-macam siksaan yang mengerikan gitu. Ada yang dibakar, ada yang dirantai, ada yang matanya dicongkel, telinganya ditusuk dan lain sebagainya gitu.
kemudian salah seorang dari narasumber di podcast itu bilang, mungkin katanya begini ya, neraka yang selama ini kita tahu kan dari eh, buku-buku cerita yang bergambar itu katanya. Saya tahu maksudnya ya. Karena buku-buku cerita bergambar tentang neraka itu kan sampai sekarang saya lihat masih ada yang jual di pasar gitu ya. Saya waktu kecil sering baca buku-buku tentang azab ini, tentang neraka dan sebagainya, dan katanya itu harus direvisi gitu karena tidak relevan gini ya. Jadi kesimpulannya, keempat orang dalam podcast itu mengamini bahwa konsep neraka itu bukan seperti yang digambarkan selama ini gitu. Seperti yang ada di dalam cerita-cerita bergambar itu yang dijual kepada anak-anak, yang katanya tujuannya untuk menakut-nakuti begitu kan. Ada yang dibakar, dirantai kepala ke bawah, kaki di atas, tusuk duburnya, ditusuk matanya, tusuk telinganya, lidahnya digunting gitu kan, disiram air panas, suruh minum air panas dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu semua cerita-cerita bergambar itu kan bukan cerita-cerita yang sembarang dibuat gitu ya, ada dalilnya begitu. Nah, jadi kesimpulan mereka dalam podcast di Kubus itu mengatakan bahwa neraka itu bukan seperti itu gitu. Neraka itu bukan api yang besar kemudian manusia dilempar ke dalamnya itu. Tapi kita mengalami hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang membuat hati kita sakit, tersiksa batinnya begitu. Jadi ada semacam pemaksaan dari mereka itu, bahwasanya konsep neraka itu seperti ini gitu, bukan seperti yang digambarkan selama ini gitu. Kemudian mereka ketawa-ketawa begitu ya. Ya bagi sebagian kita mungkin marah ya, saya juga marah gitu ya. Tapi ini kan pelecehan gitu ya. Pelecehan betul terhadap yang namanya salah satu ajaran dari agama yaitu Islam, yang mana konsep neraka itu sebenarnya sudah final gitu, sudah disepakati oleh para ulama di dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada pendapat, apalagi mereka itu juga bukan ulama ya, bukan siapa-siapa itu, orang nggak ngerti agama gitu kan, hanya bahan lucu-lucuan saja. Jadi kalau ada orang yang mengamini, yang membenarkan yang dibilang oleh orang-orang seperti Coki ini kan, ya ini juga orang-orang yang bodoh gitu ya, yang tak mau belajar gitu. Jadi kenapa pemikiran seperti itu kenapa muncul begitu ya? Tidak lain tidak bukan adalah cara berpikir kita yang tidak pernah kita perbaiki, cara berpikir yang tidak pernah berlandaskan pada logika sehat gitu ya, tidak pernah berlandaskan pada dalil, dan logika berpikir yang berangkat dari pemikiran yang liar gitu, tanpa landasan gitu. Artinya cara berpikir yang liberal, bebas mengartikan apapun menurut persepsi mereka gitu, menurut logika mereka gitu. Nah sebenarnya Coki ini adalah gambaran dari orang-orang postmodern ya, orang-orang yang hidup zaman sekarang atau orang-orang yang hidup di zaman modern punya pemikiran yang sangat liberal gitu. Jadi Coki ini bukan orang pertama itu. Sebelumnya juga pernah punya orang-orang yang punya pemikiran yang seperti itu juga gitu ya. Mereka itu sebenarnya menafikan atau menolak ya akhirat, surga neraka gitu kan, kiamat dan sebagainya, bahkan menolak Tuhan itu sendiri gitu. Konsep Tuhan mereka itu, mereka punya konsep tentang Tuhan yang berbeda itu. Jadi kalau mereka punya konsep ketuhanan yang berbeda, maka segala atribut dia
yang berkaitan dengan ketuhanan ya, itu juga akan berbeda gitu. Akhirat, surga, neraka, kiamat begitu ya, nabi dan lain sebagainya, malaikat, kan mereka punya konsep yang berbeda ya. Nah, dalam Islam dah jelas ya, neraka itu seperti apa gambarannya, surga itu seperti apa gambarannya. Dan berbicara surga dan neraka seperti apa yang sebenarnya, maka ada kalimat yang sangat indah ya. Bagaimana keindahan dan kenikmatan dalam surga, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia, sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh manusia, dan sesuatu yang belum pernah didengar oleh manusia di atas dunia. Betapa surga itu tidak bisa ditandingi oleh keindahan dunia, kemegahan dunia. Neraka juga begitu. Siksaan apa yang paling mengerikan yang pernah dialami oleh manusia, maka siksaan di neraka jauh lebih mengerikan dari itu. Mungkin kita berpikirnya neraka itu api besar, kemudian manusia dibakar di dalamnya. Iya, kalau manusia dibakar, itu kan sering kita lihat dan kita dengar, bahkan di India itu ada tradisi membakar mayat begitu ya. Nah, apakah neraka itu hanya sekedar manusia dibakar? Ya lebih mengerikan dari itu gitu. Lebih mengerikan dari itu. Kalau yang dibakar itu mayat gitu ya, maka di neraka itu yang dibakar itu bukan mayat, manusia yang masih hidup, yang hidup ya. Makanya gambaran neraka itu, karena saking dahsyatnya siksaan di neraka adalah mereka itu tidak dibilang hidup juga tidak, dibilang mati juga tidak gitu. Itulah dahsyatnya neraka itu. Dan si Coki dan kawan-kawan mengolok-olok itu dengan mengatakan bahwa neraka itu ya sesuatu yang dialami oleh manusia yang sifatnya menyebalkan, menyebalkan, membuat hati kita sakit, dan ya sifatnya itu batin gitu ya, batinnya tersiksa. Pada neraka itu yang tersiksa bukan hanya batin tapi juga fisiknya, lahiriahnya. Bayangkan, mati tidak, hidup tidak ya. Karena dahsyatnya siksa neraka itu. Oke, semoga video sederhana ini ya mungkin ditonton oleh 1-2 orang mungkin ya, dan tidak mungkin ditonton oleh si Coki dan jadi Kobuzer pun lagi gitu kan. Tapi setidaknya bagi kita yang mau belajar gitu ya, bagi kita yang mau sadar, menyadari bahwasanya hidup itu seperti apa, beragama itu seperti apa ya, saya sarankan untuk nonton channel saya ini gitu ya, dan channel-channel yang lainnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.